semuanya, balik lagi di podcast Solid Sosiologi Community Discussion. Balik lagi sama aku Sapira yang akan menuntun jalannya podcast ini dari awal hingga akhir. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tema teori-teori sosiologi yang sangat relevan pada masa kini. Tentunya di podcast kali ini aku nggak sendiri nih, ditemenin kakak cantik ini. Boleh dong kenalan ke temen-temen Solid. Oke, halo semuanya, halo yang lagi nonton di rumah ya. Salam kenal semuanya, aku Natalia Skardinda Kartika. Kalian bisa panggil aku Dinda atau Nadine, suka-suka kalian. Aku dari jurusan Sosiologi angkatan 2023. NIM-ku F1A023068. Halo semuanya, kenalin nama aku Nafila atau Vila juga boleh. Aku juga dari Sosiologi angkatan 23. Salam kenal ya. Wow, dari angkatan 23 nih. Iya. Berarti sekarang udah masuk ke semester 2 ya. Semester 2 akhir. Iya. Aku mau tahu dong gimana nih, ada cerita-cerita gak di semester 2 ini? Boleh dong cerita. Wow, sebenarnya banyak banget ya cerita-cerita di semester 2 ini. Kebanyakan malah stresnya ada banget gitu ya. Iya. Semester 2 sekarang ini BTW kita lagi UAS juga, lagi mempersiapkan UAS juga, jadi agak hektik juga ya waktu kita diundang ke sini gitu ya. Wah, tapi kita akhirnya memutuskan juga untuk ada di sini gitu untuk menyambut kalian juga ya. Nah, secara garis besar ya semester 2 aku sendiri gitu ya ngerasa lumayan berat banget karena beberapa dari tugas-tugasnya ini lumayan berdekatan gitu dan nggak pendek ya, tapi panjang banget gitu. Arusnya progresnya sangat panjang banget itu dari pertemuan pertama aja kita udah dikasih tugas-tugas buat pertemuan terakhir gitu ya. Kalian bayangin aja kita baru senang-senang masuk semester 2 gitu, udah dikasih tugas-tugas buat semester akhir ya. Parah banget sih sebenarnya itu ya. Iya, kayak disuruh bikin judul itu kita harus bimbingan terus teman-teman sosiologi. Aduh, relate banget kan. Itu lumayan menantang sih, apalagi juga kayak ada project-project yang menurut kita sih di semester ini besar ya, kayak mini riset gitu. Terus juga kemarin tuh kayak ada apa ya, kita disuruh ya itu boleh lah ngerisem buku, cuma bukunya itu susah banget dicari. Kita susah banget nyari buku aslinya gitu loh. Kebanyakan kan bahasa Inggris ya, sosiologi itu tokoh-tokohnya. Jadi semester 2 ini ya merupakan sesuatu yang menantang dan tidak kita expect. Karena semester 1 tuh masih agak santai ya guys, terus kita dibantai gitu loh. Iya, jadi semester 2 ini lumayan keras banget ya buat kita yang baru beranjak SMA ini ya. Betul banget ya. Aku mau tahu dong, biar teman-teman yang di rumah juga tahu nih, di semester 2 ini apa sih yang dipelajari gitu. Boleh dong share gitu ke teman-teman. Hal yang dipelajarin tuh banyak sih ya teman-teman. Mata kuliahnya juga lumayan menantang banget ya. Dari statis, kita di situ ada yang namanya PJBL buat bikin kuesioner gitu. Di situ penelitian yang kita lakukan ini berbasis dari metode kuantitatif gitu. Terus yang kedua ada juga EDM. EDM ini kita disuruh yang namanya wawancara dari etnis atau ras tertentu gitu. Yang awalnya kita nggak kenal dan kita harus menyesuaikan bicaranya gimana gitu. Ada tata caranya buat wawancara, itu termasuk ke metode kualitatif gitu teman-teman. Terus kita juga belajar MPS. Di situ kita benar-benar yang simulasi skripsi lah ya, kayak bimbingan, revisi, judul, semuanya itu harus kita pertimbangkan. Terus juga yang terakhir yang paling lumayan seru ya dibandingkan yang lain yang itu kan berkutat sama metode-metode gitu ya. Ini lumayan kita cuma ngebaca, walaupun banyak banget ya jurnal-jurnalnya ya, kayak teori sosiologi klasik gitu. Dan banyak banget tokoh-tokoh yang dari SMA kita asing banget nih, tapi ternyata di kuliah kita mengulas lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang ada di sosiologi klasik gitu ya. Yang dari SMA tuh mungkin kita taunya cuma Auguste Comte, terus ada Karl Marx, terus ada Max Weber, tapi di kuliah ini kita banyak banget kenal yang namanya Karl Mannheim, terus ada Du Bois gitu.
Iya sih, di semester 2 ini kita lebih jauh lagi kenal sosiologi. Di SMA dulu kan kita cuma kayak mengenal mukanya. Sekarang ini kita udah menjorok lagi ya ke dalam teman-teman. Dan aku pun baru tahu Karl Marx di kuliah ini guys. Di SMA iya nggak ada. Jadi kayak aku kagum banget sih sama pemikirannya. Apalagi yang teori alienasi itu. Kalian tahu nggak sih, Tevira sama Dina tahu nggak sih tentang itu? Kalau alienansi itu lumayan aku agak-agak paham ya dikit ya, gara-gara kita juga pernah belajar juga di kuliah tentang teorinya Karl Marx ini gitu. Iya, boleh dong di-share lagi dong tentang alienasi. Oke, aku sedikit share ya buat teman-teman yang mau join sosiologi ya. Alienansi itu sebenarnya adalah kondisi di mana kita ngerasa terasing gitu. Nah, dalam hal ini kaitannya Karl Marx ini kan membahas tentang pembagian kerja gitu. Jadi Karl Marx membahas kalau ternyata di pembagian kerja itu ada muncul yang namanya alienasi atau keterasingan. Keterasingan yang ini muncul akibat dari misalkan kamu kerja ya, bos kamu menuntut kamu untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, dan itu kamu mungkin kalau dalam bahasa sekarang ini ngerasa bosen lah ya, itu mulu, terus dikontrol pokoknya kamu tuh nggak boleh yang namanya misalkan disuruh A tapi kamu B melencang gitu kan nggak boleh ya. Kita harus tetap ikut sistemasi dari bos kita, yang suruh apa harus kita kerjain gitu. Nah itu yang membuat mungkin zaman sekarang yang ngerasa bosan dan masih banget relevan sama zaman sekarang lagi. Kalau teori alienasi ini sangat-sangat bisa aja kita dapetin gitu. Dan hal ini juga termasuk ke dalam kalau misalkan kamu punya ide-ide kreatif tapi nggak bisa kamu salurkan saat kerja gitu. Yang kamu dapatkan cuma kerja buat ekonomi, buat uang gitu, nggak bisa buat hal-hal lain gitu ya. Jadi alienasi ini yang menghambat ya istilahnya gitu. Gitu ya. Sosiologi itu sebenarnya asik guys, teori-teorinya tuh kayak sangat relevan banget sama kehidupan sehari-hari. Karl Marx tuh kayak nekenin banget sama apa ya, kapitalisme kan ya. Dia tuh beranggapan bahwa sayangnya manusia tuh kayak lahir supaya bisa masuk dunia kerja gitu. Itu tuh menurut aku salah satu yang sebelumnya belum aku sadarin, cuma setelah aku baca kayak oh iya ya, ternyata kayak gitu juga nggak sih waktu belajar teori-teorinya. Akhirnya amazed gitu. Wow gitu ya. Oh ternyata ada loh manusia tuh seperti ini loh gitu. Iya, penjelasan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kayak gitu, kita jauh lebih mengenal diri kita sendiri dan lingkungan kita loh guys. Dan aku cuma mau nambahin aja sih, dari alienasi itu juga ada bentuk-bentuknya guys. Itu ada 4 itu. Yang pertama itu alienasi dari proses pekerjaan. Jadi tuh manusia tuh di sini seakan-akan nggak bisa mengontrol proses produksi gitu. Dia tuh hanya sebagai alat, khususnya pekerjaannya gitu, kaum proletar ya, proletar sorry. Terus yang kedua itu manusia teralienasi dari hasil produksinya. Jadi dia tuh meskipun sudah berkontribusi dan mencurahkan waktunya berjam-jam buat proses produksi, tapi at the end itu hasilnya bukan buat dia gitu. Itu buat yang pemilik modalnya doang. Iya, betul. Yang ketiga tuh manusia jadi lebih terasing dari orang lain. Ya dunia kerja kan ya, akibatnya kan orang-orang jadi pada bersaing gitu loh. Dan itu tuh yang menyebabkan kita tuh menganggap orang lain dalam tanda kutip musuh gitu ya. Terus yang terakhir itu ada terasing sama diri sendiri. Nah karena memang manusia yang menjalani rutinitas yang terus menerus tiap hari, dia ini seakan-akan kreativitasnya atau kebebasannya sebagai manusia itu diputus karena proses produksi yang terus menerus ini gitu sih yang aku tahu sih. Ya aku mau nanya nih, aku nggak asing gitu sama kalimat alienasi itu. Itu semacam kerja paksa gak sih? Iya lumayan ya kalau misalkan dibilang kerja paksa. Sebenarnya konsep ini tuh beda sama kerja paksa gitu, tapi alienasi inilah yang membuat orang-orang tuh merasa dia menekankan adanya kerja paksa gitu ya. Apalagi balik lagi ya, si Karl Marx ini kan melihat dari fenomena sosial yang ada di industri gitu. Dimana industri ini dari dulu ya, kapitalisme ini merajalela gitu, dimana para bos-bos ini merasa perlu adanya buruh untuk mereka suruh-suruh gitu, bukan untuk dikasih duit yang sewajarnya, yang setimpal gitu ya. Dan si Karl Marx ini dia tuh punya konsep yang namanya sosialis. Nah, di situ dia tuh
membuat suatu negara yang nggak ada yang namanya kapitalisme. Nah, banyak ya teman-teman di sini kalau negara-negara yang sosialis itu menganggap si Karl Marx inilah panutan mereka gitu. Dan ngerasa nggak sih waktu kayak COVID kemarin tuh benar-benar tergambar jelas kapitalisme, iya nggak sih? Iya, Din? aku Betul, juga pernah ngalamin ya teman-teman. Aku tuh ada teman dari saudara papaku, dia tuh akhirnya di PHK secara sepihak gitu sama bosnya gitu. Terus kebanyakan ya orang-orang di sana nggak cuma satu orang, tapi waktu COVID tuh banyak banget ya. Kebayang banget orang-orang yang sebenarnya nggak WFH, kayak bener-bener terjun lapangan gitu. Dan itu banyak banget demo-demo waktu COVID gitu ya. Pokoknya waktu COVID bener-bener yang Chaos banget nggak sih? Ya ampun, orang-orang kayak udah panik karena virus, ditambah panik karena ekonominya terguncang. Betul, kan? betul banget. Itu Terus kan ditambah di rumah terus gitu ya, susah tuh kan nyari uang ya. iya, apalagi para wirausahawan kecil, kasian banget nggak sih? Yang pada, apalagi yang biasanya yang biasanya jualan di sekolah-sekolah, itu aku nggak Itu kebayang pasti sih. Iya, modalnya betul. jadi kecil ya, Iya. usahanya jadi makin terhambat gitu ya. Ya balik lagi sih ya, aku mau ngejelasin lagi nih ya tentang alienasi gitu. Sebenarnya alienasi tuh awal mulanya tuh teman-teman bukan dari ekonomi yang dijelaskan oleh Karl Marx. Nah, Karl Marx ini mendapatkan ilham ya setidaknya ya, ilham gitu ya tentang ekonomi ini karena dia berada di Paris waktu itu dan menemukan naskah-naskahnya si Engels, dan dia akhirnya tertariklah yang namanya emansipasi sama manusia dan menjerumus ke ekonomi, dan akhirnya dia mengetahui kalau di situ tuh ada peristiwa yang namanya konflik antara para buruh dan para bos gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau si alienasi ini timbul, lahir ya, itu dari filsafat. Oh, iya. Jadi tuh ada yang namanya Hegelian. Dia itu mencetuskan kalau Tuhan itu tidak menciptakan manusia, tapi manusialah yang menciptakan Tuhan gitu. Nah, agak berat ya ini bahasanya, jadi filsafat Tuhan ya itu. Tiba-tiba masuk agama. Beneran ya. Jadi tuh Hegelian ini ngomong kalau kayak teman-teman pasti udah pernah paham banget yang namanya Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Baik, Pemurah gitu. Sebenarnya sifat-sifat yang Tuhan punya itu bisa ada di kita gitu. Tapi kita udah terlanjur yang namanya memisahkan hal-hal itu, dan kita mendeskripsikan suatu hal dari sifat-sifat yang menurut kita baik ke dalam suatu entitas gitu. Jadi kita tuh ngerasa walaupun ya menurut Hegelian surga itu ada di dalam dunia, tapi kita udah membatasi itu, surga itu di tempat yang jauh banget gitu. Yang waktu juga tuh konsep Tuhan itu muncul karena pada saat itu tuh memang manusianya tuh lagi terpuruk dan mereka butuh kekuatan yang lebih besar dari mereka, makanya mereka bikin konsep Tuhan supaya mereka tuh kayak merasa terjaga gitu loh guys, kayak gitu. Iya. Tapi si Karl Marx ini sebenarnya menentang ya sama si Hegelian ini. Oh iya. Iya, dia tuh karena mungkin merasa agama yang dibawakan oleh Hegelian ini terasa berat banget mungkin ya. Dia akhirnya bilang kalau nggak cuman agama doang loh sebenarnya, bisa juga dengan ekonomi ya, bisa juga dengan politik gitu. Jadi nggak kita hanya melulu tentang agama gitu sih. Jadi si Karl Marx nih berani banget bawa konsep ini ke luar konteks agama Tanahnya gitu ya. iya, beda banget sih sama Hegelian dan pencetus-pencetus lainnya ya. Yang pertama tuh mereka pasti lebih ke filsafat ya. Kalau filsafat kita bisa melihat dari agama ya, paling deket ya, ciri khasnya filsafat kan pasti ngomongnya tentang agama gitu. Tapi Karl Marx ini walaupun terinspirasi dari Hegelian dan dia termasuk ke dalam Hegelian muda, tetap aja dia bisa melihat celah yang lain gitu, nggak cuma di agama doang. Keren banget ya Karl Marx tuh ya, pemikirannya apa ya, sangat evolusioner. Iya benar. Terus dari tadi kan kita ngomongin tentang proletar, bourgeois gitu ya. Iya. Tapi mungkin teman-teman di rumah nggak tahu apa sih proletar, bourgeois gitu ya. Coba Ya dong. boleh dong. Biar teman-teman di rumah apa sih tahu. proletar, bourgeois? Iya boleh. Kalau dari yang aku tahu sih ya, proletar dan bourgeois ini adalah
pemisahan kelas yang dicetuskan oleh Karl Marx. Jadi bourgeois itu apa sih? Bourgeois itu kayak pemilik modal gitu loh. Dia istilahnya kayak orang punya gitu lah ya, yang memiliki suatu bisnis. Sedangkan proletar itu orang yang dari kaum buruh atau pekerja gitu loh, yang kerjanya atau tenaganya itu dipinjam oleh orang lain kayak gitu, kurang lebihnya sih teman-teman. Ya bener-bener bourgeois tuh sama proletar bener-bener yang mengikat erat banget ya. Kalau teman-teman tahu Karl Marx, pasti kita ngebahasnya tentang bourgeois, proletar, Iya. konflik-konfliknya gitu. Makanya sering dibahas sih itu ya. Tapi dari kalian sendiri nih ya, kan kita udah ngebahas tentang alienasi, keterasingan gitu ya. Kalian pernah nggak sih ngerasa asing sama diri sendiri gitu? Pernah banget. Pernah ya? Waktu semester 1 enggak sih? Waktu kita adaptasi ya kan, kita baru jadi kita yang semungil ini gitu kan, yang tadinya seorang gadis di SMA. Gadis Adik-adik SMA Iya ya. kan, terus tiba-tiba nyemplung di dunia perkuliahan gitu tugasnya. Ya ampun, meskipun waktu sekolah itu lebih banyak teman-teman, tapi kuliah lebih menguras energi banget teman-teman. Swear deh, tanya teman-teman dia Bener nggak banget, sih? swear. Aku ngerasa walaupun kita ngelihat teman kita tuh lebih hebat, lebih gimana waktu di SMA, kita tetap aja kayak ya udah biasa itu. Tapi kalau di kuliah kalian ngelihat teman-teman kalian lebih keren, itu ngerasa insecure-nya ada banget gitu. Main melakukan main Iya, sih. bener. Berasa ketinggalan gitu tuh ya. Rasa insecure ditambah rutinitas yang terus berulang itu Iya. lama-lama aku kayak I lost myself gitu loh temen-temen. Iya. Sedih banget, akhirnya kayak untung aja Purwokerto tuh punya wisata yang indah sekali, jadi iya, aku iya. bisa take a break sebentar gitu ya, jalan-jalan ke Baturaden. Itu sih yang ngebantu banget sih, ya ampun. Bener-bener pada saat itu tuh kayak ngerasa burn out banget, capek. Kalian Banyak gitu sih, juga iya, nggak iya. sih? Apalagi kita anak rantau, belum lagi homesick. Homesick ya. Mahasiswa rantau ya, relate banget pasti yang namanya burnout. Terus Iya. ya pasti kita semua pernah yang namanya alienasi gitu ya. Di kuliahan apa namanya mata kuliah yang pusing banget, nggak kayak di SMA kita masih bisa lihat Google. Teman-teman, hey kalian yang suka ngeliat Google, di sini tuh jurnal yang kita lihat, Iya. pusing gitu. Terus berlandaskan ya guys. Iya, tapi ya tenang aja, kita di sini nggak sepusing yang kalian lihat juga gitu. Kita tetap yang namanya ngerjain ya kerjain. Kita tetap kuat banget sih sebenarnya ya. Itu sebenarnya bangga banget Iya, sih. bangga banget di sosiologi karena punya banyak banget tokoh-tokoh yang menginspirasi dan relevan banget ya. Tadi temanya tentang relevansi di Masa dunia kini. masa kini, bener-bener yang bisa tuh kita lihat kalau secara ekonominya ada si Karl Marx ini gitu. Itu menarik banget sih ya teman-teman. Bener-bener luas banget ternyata ya sosiologi Iya, ya. luas banget. Iya, mungkin di SMA cuma jelasin kayak pengertian masyarakat, jenis masyarakat. Nanti di sosiologi di jenjang kuliah ini kalian akan bahas lebih banyak guys. Iya. Nah, jadi guys, itu nanti berguna banget untuk ngelatih analisis kalian, terus pemikiran kritis juga. Itu bener-bener sih di sosiologi itu aku enjoy deh sosiologi guys. Ya ditunggu kalian Sangat semua ya menikmati. buat join jurusan sosiologi. Iya betul banget sih. Oke, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara ya. Ya. Kita bisa Aduh, iya. melihat tadi dari kakak-kakak cantik ini menyimpulkan alienasi itu sangat relevan di masa kini, apalagi dalam kita mahasiswa yang rantau ya. Iya. Oke teman-teman semua, aku tutup dulu podcast kali ini. Sampai jumpa semuanya. Dah, makasih udah